Oke, aku harus bikin video kurang dari 10 menit soalnya payah ngeditnya. Jadi hari ini aku kecewa kali, kayak kenapa aku sebagai rakyat Indonesia, salah satu rakyat Indonesia, kayak apatis gitu. Pantaslah orang-orang selalu bilang kalau di podcast apa segala macam, kalau yang cerita tentang politik itu kan, rakyat Indonesia itu emang sengaja dibikin dibikin bodoh, dibikin miskin apa segala macam supaya nggak terpikir lagi tentang kondisi negaranya gitu, karena udah capek cari uang itu, capek apa sekolah itu, pokoknya untuk mendapatkan kehidupan yang lain itu udah capek gitu loh. Jadi oke, ini lanjutan semalam. Ini kan ada bab nih, janji palsu sapu jagat. Isinya tentang ini, dikasih nih apanya guys besarnya dari bab ini. Dibutakan investasi, berlomba masuk jurang. Aku nggak mau nyebut nama sebenarnya, soalnya aku yang termasuk juga yang kena makan gimmick merakyat itu ya kan. Jadi katanya gini, untuk menarik investasi asing itu udahlah undang-undangnya dibikin dipermudah, apa ya, bukan dipermudah untuk rakyatnya, enggak, paham nggak sih, kayak investor itu dibuat segampang-gampangnya masuk Indonesia, terus apa, lahannya disediakan lebih murah daripada negara ASEAN lainnya dan segala macam gitu. Udahlah dibikin kayak gitu segampang-gampang ya, nggak ada juga jaminan untuk serapan lapangan pekerjaan gitu loh. Yang masuk pun asal-asalan, nggak peduli tentang kerusakan lingkungan yang terjadi, terus apa segala macam. Memang ini ada kan, katakan. Nggak mau sebut nama. Intinya itu kayak, aku masih ingat dulu waktu itu heboh ketemu pejabat yang ini pakai baju yang rapi, setelan bagus segala macam, sementara si calon investor itu yang salah satu orang terkaya di dunia itu pakai baju kaos doang gitu. Terus banyak lah bahas segala macam, dan ujung-ujungnya yang baju kaos doang itu nggak mau investasi kan ke negara kita kan. Entah apalah masalahnya, nggak tahu aku, terus ditutup sama berita-berita artis lain gitu gitu kok, seingat waktu itu masalahnya. Terus setelah ada kemarin demo waktu itu kan, aku nggak tahu kan apa yang terjadi sebenarnya. Ini cahaya sore mau senja, jadi agak-agak apalah sedikit ya. Oke, sudah kan ada yang demo-demo itu kan, itu katanya udahlah, apa namanya, perusahaan boleh tidak memberi pesangon, terus apa namanya ya, kerja kerja bisa diperpanjang tanpa batas waktu, tanpa iya, tanpa perusahaan harus mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Artinya kayak apa ya, kontrak pegawai itu bisa di apa, dia dipermainkan lah sama perusahaan itu gitulah. Iya, pendek kata menurutku ya, karena kayak salah. Oke, udah abis itu, aduh, nah itu tadi gue bilang ya, udahlah dibuat segampang mungkin, terus lahannya semurah mungkin dibandingkan negara ASEAN lainnya. Jelas nggak sih muka aku? Kenapa pula muka aku? Ini dia, aduh, gambar-gambarnya. Terus apalagi ya, jadi penutup bab ini adalah undang-undang cipta kerja harus sudah semestinya dicabut atau direvisi total. Iyalah kalau kayak gitunya ceritanya ya kan, kalau kayak gitunya ceritanya PKD loh. Oke, lanjut ya, aku lanjut lah ya baca ini tadi gali lubang tutup utang, moral hazard utang negara. Allahu Akbar. Jadi pejabat pemerintah jarang membahas rasio DSR ini karena angkanya bikin ngeri. Sebagai gambaran, ketika DSR kita masih 26% pada 2018, posisi beban utang Indonesia sudah paling buruk di antara negara ASEAN dan bahkan salah satu yang paling buruk di dunia. Pantas tidak ada selama ini yang kalau orang-orang bilang kan di thread atau di X gitu kan, kemana pajak kami, kenapa kami nggak tahu kemana pajak kami itu mengalir gitu, pajak yang kami bayar segala macam. Terus dia kasih simulasi gitu kan, kayak misalnya gini, ketika memasukkan seret sementara jatuh tempo sudah mengadang, negara berutang untuk membayar utang seperti yang sudah dilakukan selama ini. Gali lubang tutup lubang, seperti warga bisa terjerat pinjaman online atau pinjol, negara juga bisa terbelit lingkaran setan uang yang makin parah. Beban makin berat bagi generasi mendatang. Tapi seberapa serius sebenarnya problem utang negara ini, Indonesia ini katanya. Baru dijelaskannya GDP-nya segala macam, terus wow. Utang juga memicu anggapan keliru bahwa para pejabat negara bisa hidup bermewah dengan fasilitas negara. Salah satu pos anggaran terbesar baik di pusat maupun daerah adalah gaji pegawai dan belanja barang dan jasa, termasuk pembelian fasilitas mobil, rumah, dan perjalanan dinas para pejabat. Utang yang besar membuat para pejabat merasa nyaman. Wah, siapa coba yang nggak emosi baca kayak gini? Kayak udah 6 menit nih. Oke, tunggu ya bentar. Bab selanjutnya adalah membunuh punai di tangan. Garis besarnya itu kayaknya mundurnya sektor pertanian dan kelautan. Aku udah baca sampai halaman berapa ya, ada tanda ini. Aku sudah hafal, udah apa? Udah baca sampai halaman 90. Cuman untuk menyelesaikan itu rasanya kayak, jujur ya, kayak
kayak ya emosi lah, karena baru kali ini aku terbuka untuk kenapa baru kali ini aku terbuka untuk membaca-baca buku politik kayak ini. Buku politik nggak sih namanya, buku ekonomi juga, buku kondisi negara kita juga dan segala macamnya gitu. Harusnya banyak orang speak up ya kan tentang ini ya kan, kayak udah banyak loh yang dipaparkan di sini gitu, dan sudah banyak loh berita sebenarnya sudah memberitakan hal-hal ini, cuman kalau ditutup sama gosip-gosip artis yang cerai segala macam ke gunung hanu-hanu segala macam, terus CEO-an dan segala macam, kayak kenapa lebih viral itu dibandingkan kondisi ini gitu loh. Yang mengenang utang itu nanti generasi mendatang sudah dijelaskan di sini, sama kayak utang besar itu nanti semakin diperpanjang gitu, makin kecil tapi nanti beban utangnya makin banyak gitu, kayak kita kalau ada pinjaman gitu. Kalau 9 bulan diambil mungkin bunganya 3 juta, kalau 12 bulan diambil 5 juta gitu-gitu istilahnya gitu loh kalau nggak salah, tentang utang itu gitu, beban utang itu. Dan mana ya bilangnya ya, rasanya kayak gak adil lah, masa kami yang nanggung, maksudnya kayak rakyat Indonesia yang nanggung. Belum lagi, oh iya BTW, karena semalam aku baru beli telur kan satu papan gitu kan, biasa kemarin itu waktu zaman MBG itu 60.000 satu papan, serius 60.000. Terus libur anak sampai lah 45.000. Senang kali awak ya kan, bukan senang yang gimana, cuman yang selama ini mungkin awak dari telur satu biji yang selama MBG itu mungkin pakai tepung atau pakai apa masak supaya hemat gitu, ini bisa lah awak makan satu orang satu gitu kan. Jadi rupanya semalam beli telur oleh kami, apa kata tukang telur ya kan, dan naik lah kak 1.000 2.000, nggak apa-apa ya soalnya ini mau masuk anak sekolah kata itu. Alah ma, kenapa harus naik lagi, masalahnya yang lain pun nanti kan naik juga nggak sih, gerem kali awak ya kan. Udah 9 menit, bye.